sehingga daya hantar arus listriknya kuat, maka lampu pun dapat menyala dengan terang. Air laut itu memiliki kandungan garam yang sangat tinggi, jadi bisa dikatakan air laut itu merupakan larutan elektrolit kuat. Halo teman-teman, selamat datang di channel Lihai Kimia bersama saya Koh Erdian. Pada video kali ini Koh Erdian mau membahas sedikit tentang larutan elektrolit, lalu perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta di akhir video ada rangkuman larutan apa saja yang tergolong ke dalam kategori elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kok larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik? Oh, ternyata karena pada larutan elektrolit terdapat ion positif dan negatif yang bergerak bebas, sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Itulah mengapa semakin banyak jumlah ion bebas di dalam suatu larutan, maka daya hantar listriknya akan semakin kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang memiliki kandungan ion bebas dalam jumlah yang banyak, sedangkan larutan elektrolit lemah hanya memiliki sedikit kandungan ion bebas, sehingga daya hantar listriknya pun lemah. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak memiliki kandungan ion bebas. Itulah mengapa larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oh ya, nanti saat kamu praktikum kimia bab larutan elektrolit, kamu akan melakukan percobaan kurang lebih seperti berikut. Ada sebuah wadah yang diisi oleh suatu larutan, kemudian ke dalam larutan tersebut dicelupkan dua buah elektrode. Kedua elektrode tersebut dihubungkan oleh kabel secara seri yang terhubung pada baterai dan juga lampu sebagai indikator bila ada arus listrik yang mengalir. Hasil pengamatannya kurang lebih sebagai berikut. Saat kita menggunakan larutan elektrolit kuat, di mana pada elektrolit kuat memiliki kandungan ion bebas dalam jumlah yang banyak, sehingga daya hantar arus listriknya kuat, maka lampu pun dapat menyala dengan terang. Serta dapat diamati, terjadinya banyak gelembung gas pada elektrode yang terhubung dengan kutub positif baterai. Mengapa bisa terbentuk gelembung gas pada elektrode tersebut? Nah, jawaban lengkapnya ada di materi elektrolisis kelas 12 nanti ya. Lalu, saat kita menggunakan larutan elektrolit lemah, di mana pada elektrolit lemah hanya memiliki kandungan ion bebas dalam jumlah yang sedikit, sehingga daya hantar listriknya pun lemah, maka umumnya yang dapat teramati yaitu nyala lampu bisa menjadi redup atau tidak menyala sama sekali. Serta jumlah gas yang terbentuk pada elektroda pun sedikit jumlahnya. Nah, lalu saat kita menggunakan larutan elektrolit pada percobaan, dan karena pada larutan non-elektrolit tidak memiliki kandungan ion bebas, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik, maka lampu pun tidak akan menyala, serta tidak ada juga gelembung gas yang terjadi pada elektroda. Larutan yang termasuk golongan elektrolit kuat adalah asam kuat, basa kuat, dan larutan garam. Karena ketiga larutan tersebut dapat terionisasi dengan baik di dalam air, sehingga dapat menghasilkan ion bebas dalam jumlah yang banyak. Materi asam dan basa akan dipelajari lebih mendalam di kelas 11 nanti. Untuk sekarang yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu senyawa asam umumnya dimulai dengan huruf H, lalu senyawa basa umumnya diakhiri dengan OH. Lalu larutan garam yang dimaksud di sini bukan sekedar garam dapur atau NaCl aja, melainkan segala jenis garam. Karena pada kimia yang disebut garam adalah senyawa yang terdiri dari unsur logam dan non-logam. NaCl hanyalah salah satu garam yang dapat dikonsumsi oleh manusia, karena banyak senyawa garam pada kimia yang bersifat beracun dan hanya digunakan untuk keperluan industri saja, bukan untuk dikonsumsi manusia. Kemudian yang termasuk golongan elektrolit lemah adalah larutan asam lemah dan basa lemah. Untuk contohnya teman-teman bisa baca sendiri atau dihafalkan tergantung mintanya guru sekolah seperti apa. Lalu zat yang termasuk dalam golongan non-elektrolit adalah air murni atau pure water. Loh, tapi di film-film kan kalau lagi banjir ada kabel ngelewer kesetrum. Kok ini air murni katanya non-elektrolit? Gimana sih? Nah, karena air murni atau H2O pada fase liquid tidak memiliki kandungan ion bebas di dalamnya. Sedangkan yang di film-film kalau kesetrum itu biasanya di mana? Kolam renang, terus waktu banjir. Sama kalau kapal bocor kemasukan air laut ya kan. Air laut itu memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Jadi bisa dikatakan air laut itu merupakan larutan elektrolit kuat. Sama halnya dengan air kolam renang, air banjir, bahkan air keran di rumah kita pun memiliki kandungan mineral logam tertentu. Itulah mengapa kalau ada kabel ngelewer di kolam renang, ia kesetrum kalau ada arus listrik yang mengalir. Lalu senyawa lain yang termasuk golongan non-elektrolit adalah ya senyawa selain asam, basa, dan garam. Salah satunya adalah senyawa organik, dan yang bisa kita amati umumnya senyawa organik dimulai dengan huruf C. Sekian dulu video Koh Erdian kali ini, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah bantu like video ini. Boleh juga share ke teman-teman kamu yang masih bingung materi larutan elektrolit ya. Dan supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel Lihai Kimia, bisa klik dulu tombol subscribe-nya ya. Mari terus belajar sampai kamu lihai mengerjakan soal-soal kimia. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.